Selamat datang di Cio and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Oke, di episode yang ke-7 ini, kita ngobrol bareng lagi, kita podcastan bareng-bareng dengan, ini seorang yang profesional banget ini. Coba kita lihat dari pakaiannya. Oke, kenalkan mungkin dengan siapa, kalau kita boleh tahu nih. Ya, siap. Saya perkenalkan, saya Visio Akbar dari Visio Maksimal Samarinda. Saya seorang praktisi fisioterapi, bergerak di bidang medis, spesifik tentang sport, di mana kita mengembalikan gerak dan fungsi gerak khusus untuk cedera olahraga, tetapi kita juga banyak membantu di fisioterapi umum tentang gangguan gerak, baik gangguan ke orang tua, stroke maupun berbagai cedera lainnya. Berarti ini tugasnya ini mulia banget, membantu orang supaya gerak kembali. Asalnya kan, kalau boleh kasih tahu nih, fisioterapi itu apa sih? Kalau secara generalnya biar kita lebih tahu nih, secara mudahnya nih. Jadi mungkin teman-teman yang biasa ke rumah sakit ataupun mengantar keluarganya yang pasca operasi, kemudian mungkin mengalami musibah seperti stroke, itu akan nanti diarahkan tuh menuju ke ruang rehabilitasi medis. Salah satunya nanti akan ketemu namanya fisioterapi. Nah, fisioterapi itu nanti kami bertugas untuk mengembalikan pola geraknya untuk bisa jalan kembali, tangannya misalkan habis operasi bisa beraktivitas kembali, bekerja seperti semula. Nah, itu tugas kami untuk mengembalikan geraknya. Oke, istilahnya berarti kalau fisioterapi yang asalnya orang sakit nih, kayak seperti patah tulang, misalkan stroke, misalkan. Nah, mereka butuh bantuan supaya sembuhnya itu lebih cepat kan? Betul. Seperti itu ya? Betul. Wow. Kenapa memilih di karir fisioterapi ini? Ya, kalau memilih ini sebenarnya bukan sebenarnya jurusan pilihan. Oh ya? Iya, sebenarnya cita-cita dari kecil pengennya sebenarnya mau jadi tentara. Oh gitu? Iya, karena dulu ya, kalau di zaman dulu kita itu taunya cuma dua aja. Kalau nggak jadi tentara, mau jadi dokter. Oh, itu tahun berapa itu? Ya, kita tahun 90-an lah. Tahun 90-an itu berarti pokoknya dua pekerjaan itu pokoknya paling wow lah. Wow, iya, karena dan juga dibanggakan orang tua kan. Pasti karena di kampung ya. Kalau kita memang dulu di kampung itu. Kampung mana nih? Di Sulawesi sana ya. Kita orang pesisir. Kalau tentara itu kelihatan dari jauh udah gagah betul. Itu semua orang udah gimana, makanya penghargaannya tinggi betul. Dibanggakan betul masyarakat. Karena mereka seorang pelindung. Itulah tentara. Sehingga punya cita-cita tinggi. Pengen nih. Karena kita sebagai laki-laki nih di lingkungan keluarga pengen tuh belain saudara kita, orang tua kita, maupun mungkin keluarga-keluarga kita yang membutuhkan bantuan. Nah, itu tuh kelihatan kayak pahlawan. Yang kedua tuh pengen jadi dokter. Karena memang kita pengen melayani. Ternyata dalam perjalanan sekolah pas kelas 2 SMA udah ketahuan nih, ini badan nggak naik-naik nih. Udah mantap nih. Berarti ada faktor keturunan juga nggak? Betul. Jadi memang dari keturunan memang ya standarnya kan memang orang masuk tentara tinggi ya. Yes. Tapi itu berapa? Iya, 165 lah ya. Tapi ternyata pas SMA kelas 2 udah ketahuan, wah ini naik berat badan ini. Tinggi badan udah ketahuan. Ini pupus sarapan ini. Iya. Pupus sarapan. Jadi pilihannya pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Ya berusaha belajar. Wah, itu pasti capek banget jadi dokter tuh. Gimana tuh? Akhirnya kan pasti jurusannya IPA ya. Pasti berhubungan dengan matematika, fisika. Yang penting preparing apapun itu, saya selalu preparing. Jadi ketika pengen sesuatu, preparing nomor 1. Jadi siapin, memang ternyata dicoba memang kayak ketika udah tahu mencoba terus ternyata kayaknya bukan jalannya nih, sudah stop, ngambil pilihan lain. Nah,
cari tuh pilihan mau jadi apa, pilih lagi, susah ada. Yang jadi dokter gagal loh sebenarnya. Sebenarnya bukan gagal. Dulu itu ada peluang. Ada ya. Cuman untuk jalurnya terakhir itu jalur mandiri namanya. Oke, jalur mandiri. Jadi berarti biaya. Iya pasti biaya. Nah dulu sebenarnya ada aja pilihannya. Mungkin kalau dulu itu kakakku bilang kalau aku mau jadi dokter bisa aja kan kita jalur mandiri bayar di zamanku itu sekitar 80 sampai 100 juta. Itu jalur mandiri. 100 ya, juta cuma jadi pilihannya ya jual aset orang tua. Aset orang tua. Ada aja aset sebenarnya, cuman kakak bilang ya apakah dengan kau jadi dokter kau yakin itu akan memberimu kebahagiaan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah memang itu nanti akan membahagiakan orang tua? Kembali lagi. Jadi dua pertanyaan itu menjadi saya pikir. Korban kan? Iya, karena 100 juta. Itu duit itu kas keluar. Warisan orang tua. Bukan keringatmu nih. Itu misalnya jadi beban bagi kita kalau kuliah ya. Iya. Jadi kalau kau kas keluar itu dan yakin, itu kau harus memang selesai dengan bagus. Jangan sampai kau di perjalanan kau main-main. Nah, itu pertanyaannya ke aku. Saya tidak bisa jawab. Saya bilang besok ya saya kasih jawaban. Jadi sehari ini saya mikir. Karena jawaban ketika mendadak itu kita blank. Kita harus pikirkan baik-baik dulu. Karena saya juga tidak kebayang nih kuliah nanti kayak apa begitu. Karena kan kita ini orang kampung seperti apa. Jadi bayangan kuliah itu di kota seperti apa masih ngeblank. Taunya ya kayak di SMA belajar. Jangan gitu, SMP SMA aja sering bolos, dikejar guru. Bayangin kerjaan main bola mah kupukul. Ayo bad boy juga. Ya kalau aja biasa lah remaja ya. Remaja. Jadi mikir nih kuliah selesai aja kah nanti kah? Akhirnya kan ujung-ujungnya mikir. Tapi teringat lagi jawaban pertanyaan itu. Saya bilang, wah beban nih, asetnya orang tua kita jual. Ya istilahnya kita tuh jadi itu terbebani kalau misalkan kuliah tadi dengan orang tua lah. Jadi ketemu kembali kakak malam itu cerita. Jadi nah gimana? Saya bilang ya udahlah cari yang lain. Karena saya bilang ya rezeki itu belum tentu rezeki cuman dari dokter. Masih ada yang lain karena buktinya ya, maksudnya gambaran orang tua sendiri ya. Kalau kita cerita orang tua cuman lulusan kelas 1 SMP aja berhenti. Habis itu bapak ya dulu sekolah SR ya, namanya sekolah rakyat. Itu kelas 2 SD udah berhenti karena tidak ada biaya. Jadi kami di background keluarga itu walaupun kami anak-anaknya memang sekolah semua berpendidikan, kita bilang ya. Ada yang S1, ada yang master. Ini kakak udah mau juga S3 jadi dokter. Jadi akhirnya itu pakai beasiswa atau apa? Beasiswa nanti dalam perjalanan dapat beasiswa. Karena memang kembali lagi memang kita tuh sering ngatur bahwa jangan bebani orang tua, Dan itu juga diajarkan dari bapak dari kecil. Bapak itu nggak pernah ngasih duit dari kecil. Oh iya. Jadi gimana nih kalau kamu cari uang jajan? Kerja. Dari mulai SD sudah kerja. Wih, kita dulu kecil itu jualan es lilin. Jual es lilin. Jual ikan di pelabuhan. Jadi bapak itu dari kelas 3 SD itu sering dibawa ke pelabuhan. Jadi kalau buat minta jajan, enggak minta ke orang tua. Nggak disuruh berenang ya, tapi disuruh jualan kamu. Disuruh jualan. Jadi bapak itu bawa ke pelabuhan, nanti bilang ambil ikan di Omo, ambil satu kantong. Nanti ini langsung bilang bapak pergi jual sana. Berapa ini? Bilang itu 20.000. Jadi teman-teman bawa 2.000, saya bawa ke sekolah 20.000. Habis itu di sekolah traktor teman-teman. Makan. Dengan uang sendiri. Nah itu, jadi sekarang mental pengusaha itu yang beliau tuh mulai dari SD sudah jualan ikan tadi ya, jualan apa lagi? Es lilin. Es lilin itu sudah terbentuk mulai dari SD. Iya, itu namanya kebanggaan dari orang tua ya. Orang tua walaupun misalkan beliau hanya
sekolah SR ya, nggak punya sekolah. Kita bilang di sana istilahnya patah pensil. Jadi orang tua itu patah pensil semua. Saudaranya, om-om semua itu patah pensil. Tapi kita diajarkan itu gimana berjuang, nyari duit, nyari duit, mandiri. Ya. Karena satu hal di pesan orang tua bahwa kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Yang kau bisa gantungan di dirimu sendiri. Karena semua orang bisa pergi. Makanya dari kecil itu jadi bapak aku itu kalau saya mau cerita bapak ya, kalau saya mau minta duit langsung jawabannya satu, kerja. Enggak. Katakan kalau saya dulu. Kalau udah kata-kata saya dulu. Sudah. Jadi dulu Pak mau beli sepeda. Saya bilang saya dulu. Sudah tahun itu. Terus gimana? Nanti hari Minggu aku mau kemana? Nonton. Taunya kan nonton hari Minggu kan nonton kartun terus. Iya. Subuh-subuh bangun ya. Kita ke pelabuhan. Oke, ke pelabuhan nyari. Berarti menjawabnya bukan dengan ngasih, tapi dengan langsung memberikan pekerjaan itu. Betul. Karena ada pepatah yang aku kenal banget. Jangan engkau beri ikan, tapi berilah pelajaran untuk mendapatkan ikan tersebut. Betul. Nah, itu istilahnya supaya kita hidup tuh mandiri, bukan cuma mengemis-ngemis saja. Dan itu sudah diajarkan oleh bapaknya mulai dari anak kecil ya, sudah diajarkan untuk bekerja ya istilahnya, tidak untuk minta-minta dan manja-manja. Betul. Oke, setelah kamu dapat lulus ya, gelarnya apa nih? SFT Fisio. SFT Fisio. Sarjana Fisioterapi. Gelarnya kalau dokter kan DR tuh, dokter. Kalau kami Fisio. Fisio. Apakah langsung berkarir di bidang fisioterapi atau sebelumnya berkarir sebagai PNS atau gimana nih? Ya, kembali lagi dulu tadi bahwa saya memilih jurusan ini tuh kebetulan aja. Kebetulan aja milih jurusan, tidak ada pilihan lain. Cuman pilihannya di kesehatan ini ya dokter, kembali lagi dokter, farmasi, perawat. Nah terakhir baru ketemu tuh ada tulisan fisioterapi, ini apa ya? Jadi fisioterapi ini apa ya? Apakah kurang dikenal di sana fisioterapi? Kan baru. Jurusan ini baru sampai sekarang. Pasti jarang banget. Mas Wong bisa aja fisioterapi apa sih? Nanya kan? Iya kan. Sama juga waktu awal saya, apa sih ini? Akhirnya kan saya tanya ke kakak, karena kakak kan udah selesai tuh S1, udah kerja sekarang. Apakah dokter juga? Iya, enggak. Dia orang lab, dia mikrobiologi. Dia orang kesehatan. Iya, dia sebenarnya lebih ke peneliti. Dia sekarang dosen di Makassar. Nah, saya tanya ke kakak, saya tuh teman sharingku kakak sendiri. Karena memang saya bilang kita berdua merantau ke kota, ke Makassar, itu berdua terus. Jadi ya tempat untuk sharing ya saudara dan yang bisa bertanya ke dia karena sekolahnya paling tinggi. Nanya ke orang tua patah pensil. Jadi sharingnya ke dia, bukan ke bapak mama. Taunya yang lebih punya pengetahuan lebih. Akhirnya dia juga bingung kan, fisioterapi ini apa? Akhirnya dia ketemu dengan profnya, dia tanya fisioterapi itu apa sih? Dia bilang itu ke depan dia punya prospek bagus karena orang itu akan semakin sehat. Ke depan semakin sehat karena kita ini kerjaan kan dia peneliti, meneliti bakteri apa. Kita ini meneliti, nyari penawar terus. TBC apa sih obat ininya? Kayak kemarin kan COVID timbul tiba-tiba ada vaksin. Nah kakak saya seperti itu. Akhirnya kan terjawab bahwa ke depan itu harus semakin sehat dan yang menjadi masalah nanti itu banyak gangguan gerak. Nah ini jawabannya. Karena kita bakal jarang bergerak. Ya, karena teknologi akan memudahkan kita, sehingga orang ya kayak sekarang kan mau makan aja dulu kalau tidak ke dapur, tidak jadi makanan. Saat ini saya tidur pencet aja datang makanannya. Jadi sudah diteliti itu tahun berapa itu? Apanya? Tahun berapa itu? Dibilang sama profesornya. 2010. 2010 ramalannya terjadi tuh. Dan terjadi saat ini bahwa sekarang kita pesan misalkan nih Gojek, Maxim apa semua, GoFood datang apa-apa aja enak sekarang. Sehingga kita jarang bergerak. Nah akan nanti terjadi gangguan gerak seperti sakit pinggang lah, inilah itulah. Saat ini terjadi dan ternyata
Prof itu mentornya kakak saya terjawab. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa saya pilih fisioterapi. Iya, karena ini bakal jadi apa ya, yang paling dicari lah. Betul. Untuk masa depan ya. Betul. Pikirnya. Nah itulah saya bilang yang masuk akalku. Jadi masuk akalku, oh iya ya, saya coba deh. Ya, saya coba. Ya, karena kalau yang lain kan banyak. Sudah banyak. Jadi perah. Jadi pemulihannya obat. Ya. Nah ini kan lebih ke gerakan yang membuat kita lebih sehat lah, istilahnya atau sembuh lah kayak gitu. Itu sih, jadi masuk pikiranku, oh iya. Saat ini kakakku sendiri kerjanya nyari obat, nyari ini karena dia peneliti, kan? Dia tiap ada kasus dia kerjanya itu meneliti TBC aja, virus bakteri TBC aja. Tiap hari tuh di rumah itu tempat kontrakan kita teh kotak, susu ultra, susu ini untuk pencegahan tertular. Iya, meneliti ya. Sementara mereka meneliti terus. Nah, akhirnya saya bilang, masuk akal ya. Akhirnya fisioterapi dan saya jalani, akhirnya lulus. Pasca lulus, apakah itu langsung ada nggak misalnya pekerjaan sebagai fisioterapi pada masa itu? Pada masa itu ya karena memang terbiasa bekerja ya. Itu saya bilang tadi, mentality dari awal dari sekolah, dari SD, SMP, sampai SMA tetap kerja saya. Jadi di sela-sela saya sekolah, ada aja kerjaan. Kuliah tuh ada kerjaan? Kuliah juga tetap saya kerja. Sebagai apa tuh? Dulu pernah jadi tentor. Oh, tentor. Tentor kan dulu zaman kuliah, dibayar per jam. Itu dosen gitu kah? Pembimbing masih? Bukan, tentor anak-anak SMP, SMA. Kemudian yang mau masuk perguruan tinggi kan banyak kan dulu. Kalau di zaman kita sampai sekarang kan ada bimbingan belajar. Kan ada tentor. Saya dikasih karena saya mungkin lebih senang. Seperti kursus ya berarti ya? Ya kursus. Kan teman-teman yang pengen masuk kuliah ya, yang misalkan mau masuk jurusan apa, ada preparing bimbingan belajar. Kan saya ditawarin masuk bimbingan belajar. Tempatku dulu juga kayak JILS, dulu kan ada JILS. Zaman saya di JILS dulu untuk masuk perguruan tinggi, saya bimbingan belajar di JILS. Tawarin jadi tentor, sama tentorku sendiri. Ayo gabung jadi tentor. Habis itu teman-teman dari kecil juga bikin bimbingan belajar, ditawarin mau gabung nggak jadi tentor. Saya bilang ada ininya nggak, materinya nggak. Tapi saya pengen senang di matematika. Karena saya ya dari kecil sukanya hitung-hitung ya. Sukanya hitung-hitung nggak sering lihat duit. Jadi minta itu ya. Hitung-hitung. Kalau saya nggak hitung-hitung pasti dimarahin. Ya. Jadi dapat 30, 40 SMP, apalagi yang aljabar, susah banget itu dulu. Kalau saya suka ngitung-ngitung karena kan ya ujungnya kan duit tuh. Ya ujungnya duit. Karena dari kecil itu nyari duit. Tapi apakah dipakai? Ya, yang rumus aljabar itu kan masih jadi pertanyaan tuh. Geometri segala itu kan apakah dipakai? Tapi itulah maksudnya belum diaplikasikan sih. Siap, itulah nanti relatednya dengan maksudnya side job selama kuliah. Jadi kuliah itu kerjaan. Jadi teman ada nawarin kerjaan, tak ambil. Yang penting ada duitnya, tak ambil. Karena satu, gimana caranya survive di kota. Jadi teman ngelempar, jual ini, tak lempar lagi. Yang penting ada ininya. Sepupu jualan nelpon, cariin barangnya nah di Makassar. Ada ndak? Temanku kan, sepupu kan jual alkes, obat-obatan. Ya tak bantuin, cariin. Nanti cari selisihnya berapa. Karena udah biasa jualan. Dari kecil jualan, jadi udah tahu gimana sih. Berarti misalnya tahu sudah lah. Nah, yang penting orang tuh kalau takut lapar sebenarnya nggak usah takut, jualan aja. Iya. Jadi cuman kadang kita ini malu. Karena orang gengsi man. Nah itu masalahnya kita tuh nggak mau ke bawah untuk jualan panas-panasan hujan-hujan. Apalagi sudah bergelar misalkan S1 mau jualan martabak misalkan, waduh orang gengsi banget sih. Kalah sama misalkan kayak mental orang Jawa ya. Orang Jawa nih yang nggak sekolah jualnya pentol. Kalau di kampungnya ada mobil, ada rumah. Jangan mandang pentol. Saya punya pasien itu omset sehari bisa 1.200.000 sehari. Dia cuma jualan 4 jam 1.200.000.
Kali 30 hari itu 30 juta lebih, 40 juta lebih. Nah, gitu. Itu baru jualan tuh, belum menggiling, belum gilingan. Wah, saya bilang asli kadang malu. Aduh, hebatnya. Terus awal menjadi fisioterapi ini gimana sih sebenarnya? Awal jadi fisioterapi jadi secara profesional gimana? Sebenarnya ya meraba-raba, karena kan cari passion. Pernah jadi PNS ya? Pernah juga. Sebenarnya jauh dari sebelum PNS, saya di praktek dulu, ikut praktek. Jadi punya senior ngajakin untuk visit ke keluar rumah pasien. Oh, berarti home care. Home care dulu, belajar home care. Oh, ikut ke pasien senior. Oh, gini loh model visit. Yang kedua, kebetulan pas mau selesai itu salah satu dokter spesialis saraf itu kebetulan butuh kru. Jadi senior saya ada di situ dan dikasih peluang juga, ayo belajar di sini. Sudah saya belajar. Jadi niatnya semua belajar, tapi ada duitnya dikasih. Ya, nah, itu bukan cuma belajar doang, kayak sering kayak magang, tapi pasti belajarnya itu pas kerja. Kita kayak gitu. Betul. Belajar apapun dari kerja, dari melakukan apapun pasti kerja. Tapi dapat ilmunya. Betul. Terlepas dari itu, saya tidak mau lihat duitnya, cuman mau mendalami seperti apa sih ini fisioterapi. Karena saya di kuliah itu ya taunya orang kalau saya kalau saya istilah saya di kuliah itu dongeng. Jadi kuliah itu mendongeng. Kenal? Oke. Karena gimana? Ya, siap. Kalau saya begini, ya maaf ya maksudnya. Ya enggak apa-apa, kita itu ya mungkin statement baru. Itu gambarnya bahwa sebagian dosen itu taunya cerita tapi nggak tahu praktek. Nah, itu bro. Jadi misalnya ada dosen kita bisa ya misalnya fisioterapi, saya juga saya ngajar juga. Tapi sebagian ya ngajar toh, tapi nggak praktek. Ya ngajarnya cuma di buku, cuma di presentasi. Ya, sama pada saat prakteknya misalkan ada keluhan pasiennya, dia nggak tahu kan kayak gitu kan. Di sisi lain juga, maksudnya beberapa kampus yang lain ada nih, saya bilang dosen bisnis, tidak punya bisnis. Nah, kan gimana nih? Mau cerita kasus misalkan nih, anggaplah mau pilot misalkan, iya. Kira-kira pernah rasa enggak mau pilot seperti apa? Ini yang pernah jatuh enggak? Kan itu yang dipertanyakan. Pernah bangkrut enggak? Pernah bangkrut enggak? Kan di situ. Gimana bangkitnya? Kan itu penting dong. Ada dosen ekonomi. Tapi enggak pernah kan ekonomi. Iya, kan kembali ya. Ada beberapa seperti itu, tapi ada juga enggak. Tapi itulah maksudnya. Sehingga saya dapat tuh di kuliah feelnya enggak dapat. Jujur aja, feelnya enggak dapat. Istilah pribadi ya saya kuliah ini orang mendongeng aja sebelah karena nggak nyampe ke otak atau otakku memang saya minta maaf mungkin otakku yang nggak nyampe karena mungkin belajar sampean tuh belajarnya by doing praktek ya mungkin karena pengalaman dari awal ya lihat ini langsung bisa iya gitu kan. Ya otak saya nggak nyampe karena memang saya bilang dari awal dari SD diajarin nggak teori, langsung dikasih cemplungin di air ya. Misalkan mau duit, yo kerja, nggak ada teori pak, cuma saya, kerja ke sana, oke siap, oke bos siap gitu. Dan itu yang diajarin sama orang tua, sehingga sampai di kuliah tuh bengong, ujungnya tidur. Kan tidur kan? Ya tapi ya itulah makanya dunia. Tapi kembali lagi. Nah kembali lagi bos, tapi kan harus kembali lagi. Tadi kita diskusi awal sebelum ini. Kita live ini bahwa memang tiap orang punya tipe berbeda-beda. Ada yang tipe writing, listening, watching. Saya itu salah satu tipenya. Iya. Belajarnya tipenya ya tipe nyemplung lah ini. Saya tipe nyemplung kalau saya sudah itulah. Terlepas dari itu ya itulah saya toh. Terus gimana nih sampai bisa ini? Kan sekarang ada nih sudah ada nih lembaga apa sih namanya sih? Fisioterapi, tempat fisioterapi. Ya udah saya terlalu jauh ini udah lari kemana-mana gitu ya. Iya. Kembali lagi bahwa saya sebelum PNS itu banyak juga lika-likunya. Artinya saya belajar di praktek, kemudian teman ngajakin ke perusahaan. Perusahaan apa itu? Perusahaan tambang nikel di Sulawesi itu ada namanya PT Vale, dulu namanya Inco, tambang nikel.
tambang nikel. Jadi fisioterapi juga. Kan punya banyak. Iya, kecelakaan kerja kan ada. Jadi kecelakaan di perusahaan banyak kecelakaan kerja. Itu bakal bakal besar ya istilahnya targetnya ya, marketnya ya kalau misalkan ke sana ya. Sebenarnya bukan market sebenarnya, kan kita udah namanya kerja di perusahaan, udah jalan rumah sakit sudah ada. Jadi kita praktek sudah memang ada pasiennya gitu. Nah, sehingga lebih dalam lagi di sana. Nah, lebih dalam lagi ditawarin untuk jadi karyawan tetap di sana. Gimana tuh? Di perusahaan. Cuman kembali lagi saya jenuh di perusahaan. Oh, jenuh? Jenuh kan duitnya banyak. Iya. Saya tuh nggak terlalu memandang duitnya. Kembali lagi. Menang apanya nih? Nah? Iya. Kan sudah selesai ya, fisioterapi sudah ya selesai semua. Kan dulu dari keluarga yang mungkin kurang mampu ya. Ya. Kalau memang kita mandang duitnya itu realistis ya. Iya, mandang ya. Nah, kalau sampean ini kenapa? Ya, kembali menyenangkan, kembali itu menyenangkan diri bahwa kerja di perusahaan itu kalau saya bilang monoton, kurang tantangan. Kurang tantangannya karena kenapa? Kita berangkat pagi. Karena saya kan memang tinggalnya di area khusus ya, karena memang dulu enggak area sama karyawan. Kita salah satunya memang ada area khusus untuk medis ya, terutama yang memang spesifik kerjanya. Jadi dokter spesialis termasuk saya ada tinggal di namanya kompleks dormitori. Situ udah lengkap tuh semua, tidurnya ya sekelas bintang 3 lah kamarnya. Habis itu makanan udah siap semua. Jadi kerjanya gitu terus. Jadi kamu sampean berpikir bahwa ini nih monoton walaupun terjamin. Jadi hidupnya tuh saya bilang masa sih sampai tua gini terus kerjanya ini aja kerjanya. Terus pasiennya ini aja kalau enggak orang-orang perusahaan aja. Orang-orang perusahaan itu kerjanya ya keluhannya itu aja, kalau enggak pinggang leher, Iya. Itu aja. Sedangkan passion saya tuh ya otaknya ya liar ya. Maksudnya saya pengen tuh menggali sesuatu, menggali, tapi kali ini aja bosan. Bekerja sekaligus mengeksplor ya. Sampai di mana nih kemampuan untuk menyembuhkan ya. Betul. Meriset gimana sih untuk mengembangkan lebih baik. Jadi kerja itu tuh salah satu hal yang unik nih, bekerja sampai mengeksplor skillnya itu. Iya betul, sehingga kita tuh menjadi hidup itu menarik gitu. Dan ketika saya kerja di perusahaan ya, mengeksplor itu ya pasiennya ini aja, gimana mengeksplor kasusnya ini aja. Ini aja kan bakal bosan juga ya. Iya, walaupun menyembuhkan orang tapi ada rasa bosan lah. Kayak bosan karena ini aja kasusnya. Kita kerjain paling hasilnya oke, karena ya kasus ini nggak ada berubah, ini aja. Ya komunitasnya misalkan komunitas perusahaan bawa alat berat, ya kasusnya pasti itu aja. Kan ada kabar nih, misalnya kamu pernah PNS ya? Betul, jadi pasca dari itu ditawarin jadi karyawan tetap. Gimana tuh PNS, gimana? Enggak, tunggu dulu. Jadi kalau perusahaan itu saya pikir-pikir berhenti deh, saya enggak ngambil. Jadi resign dari situ, balik, habis itu balik, praktik swasta, ikut dengan kru praktek. Jadi ada tempat praktik di Makassar, saya ikut lagi kru itu untuk menggali lagi. Nah di situ dapat feelnya lebih enak, karena praktek itu beda-beda, ya? Dan ternyata lebih menariknya bahwa di situ pasiennya lebih banyak sport. Ternyata di situ dapat feelnya, karena saya memang senang juga di olahraga. Senang olahraga. Dulu kan memang saya aktif di bela diri. Jadi benturan tuh, baku hantam, memar apa semua. Berarti bisa nyembuhkan diri sendiri nih. Ya. Lagi bawa tukang urut. Jadi gimana tuh? Misalkan nih kamu lagi keseleo deh ini pernah ini enggak di kaki kan pernah kan? Kayak pas main bola tuh pernah. Nah itu gimana tuh kalau kita mau menyembuhkan diri sendiri gimana? Kalau sampai sebagai fisioterapi itu gimana? Iya, kan untuk penanganan cedera awal pasti kita udah tahu semua gimana. Misalkan kita kompres, kita bebat, kita udah bisa bikin sendiri. Jadi kita tangannya sendiri udah bisa juga. Jadi nggak perlu tukang urut ya? Ya, saya untuk ngerana itu yang
mungkin beda ya. Maksudnya nggak apple to apple. Kita misalnya tukang urut dengan fisioterapi nggak apple to apple karena satu bicara, iya itu bicara satu hanya memang turun temurun dan pengalaman. Ya kita by riset, ya. Jadi kita nggak bisa bandingin ya yang urut ini, urut ini dengan fisioterapi. Pasti. Walaupun tujuannya sama-sama ya untuk menyembuhkan. Betul. Jadi kembali lagi ke masyarakat tuh memilih ya yang mau ke tradisional silahkan, yang mau ke medikal ya sudah ke rumah sakit atau ke praktek ya silahkan seperti itu. Nah itu sih maksudnya pasca dari itu experience-nya lebih gede. Ternyata ini loh passion saya, ketemu tuh. Ketemu akhirnya dari Makassar udah ketemu tuh arahnya kemana. Dalam perjalanan saya diundang untuk ke Samarinda untuk merintis salah satu kampus. Maksudnya merintis apa tuh? Di sini kan rata-rata fisioterapi itu kalau nggak dari Sulawesi dari Jawa. Dan ada senior saya nyebrang ke Makassar, nyebrang terus bawa salah satu pemilik kampus undang. Jadi kita diskusi harapannya tuh pengen ciptain SDM fisioterapi lokal Kalimantan Timur. Karena di sini tuh rata-rata jarang ke rumah sakit itu ketemunya kalau enggak orang Sulawesi, orang Jawa itu aja, dan rata-rata 60% 70% orang Sulawesi semua. Kekurangan dokter ini, kekurangan fisioterapi. Kekurangan fisioterapi. Banyak diimpor dari Sulawesi. Memang di sini tuh kalau saya selama di sini memang banyak impor sih. Kenyataannya seperti itu ya. Faktanya tuh. Jadi SDM di sini tuh kebanyakan. Nah, tapi potensi di sini tuh bagus sekali. Bagus ya. Bagus sekali. Saya pun excited sekali sampai ke sini, ternyata teman-teman antusiasnya gede. Dan saya pun ya memilih untuk itu, saya bilang sudah dah kita mencoba ke sana. Nyebrang ke sini. Jadi sudah dibikin di jurusan. Sudah ada. Di mana? Di salah satu kampus, tapi tidak usah nyebutin puranya. Di sini sama ada ya? Samarinda salah satu kampus ya. Di Oke. Nah, kan sudah kamu, waduh, kisahnya luar biasa nih istilahnya kan. Nah, ini kan kamu tahu kan tentang apa ya segala, kamu kan bisa nih mempromosikan segala fisioterapimu tuh sebagai apa sih istilahnya, dan gimana sih, apa sih yang kamu bantu buat orang lain deh, terutama di Samarinda ini lah. Ya, kalau saya sih pengen gimana teman-teman bayangin lagi bahwa saya memang concernnya lebih banyak di sport, jadi saya pengen support teman-teman gimana tetap, karena saya punya maksimal. Namanya apa nih Bang? Boleh? Ya, namanya memang kenapa saya kasih namanya Visi Maksimal, karena saya pengen do the best ke teman-teman, terutama yang atlet ya, ataupun yang hobi olahraga, pengen tampil biar mereka existing di bidangnya, terutama olahraga. Yang kedua memang bantuin ya, memang untuk orang-orang yang mengalami keterbatasan, terutama stroke apa semua pasca operasi yang memang udah down, dan kita bisa memberikan pelayanan untuk mereka bisa menjadi mandiri di dalam beraktivitas tanpa harus membebani orang lain. Karena jadi didatangin aja di mana Mas? Itu alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Ada sakit-sakit misalkan atau olahragawan yang butuh memang recover ya, istilahnya persiapan itu penting banget tuh supaya mereka tidak cedera. Pencegahan dan pemulihan kan sebenarnya kayak gitu kan tujuannya ya. Betul. Pencegahan dan pemulihan. Misalnya aku lihat juga di video-video sampean juga, sampean ini ada juga nggak salah nerapin istilahnya fisioterapi untuk anak-anak yang Down syndrome ya nggak? Betul. Jadi lebih luas lagi sebenarnya fisioterapi itu tidak hanya sport, tidak hanya gangguan saraf seperti stroke, penyempitan saraf, tetapi ada juga bidang ke anak-anak. Dan itu menjadi concern tersendiri. Walaupun memang tidak saya concern ke sana, tapi saya pengen punya cita-cita untuk membantu mereka. Tapi luar biasa nih, membantu para masyarakat untuk supaya bergerak. Gini Bang, ini kan kita di Samarinda nih, pasti banyak kerjaannya sebagai ya mungkin yang sering duduk di kantor deh. Nah, nih Bang, mungkin bisa berikan tips nih kita baik anak kuliah, anak kantor nih supaya
apa ya, tulang punggung kita, leher kita nih. Kalau saya sering sakit-sakitan beneran bang, di bagian belikat sini, di sini biasanya di leher, misalkan. Itu karena saya mungkin sering duduk, sering ngajar atau apapun, sering di jalan naik motor misalkan. Nah ini gimana bang? Mungkin sebelum kita tutup. Jadi buat teman-teman yang aktivitasnya monoton, kembali bahwa semua yang mengalami gangguan gerak, mereka adalah orang-orang yang bekerja di monoton di dalam lingkungannya, baik teman-teman pekerja maupun mahasiswa. Mainnya pasti monoton, banyak duduk, banyak berdiri. Nah itu area itu akan menjadi masalah nanti. Nah kenapa bisa terjadi itu? Karena pertama kurang stretchingnya kurang, jadi kerjanya monoton tapi kelenturan ototnya enggak stretching, mengulur otot-ototnya. Stretching itu mengulur otot. Betul. Jadi yang kedua, mungkin diajarin bang gimana nih? Saya bisa praktekkan nih gimana? Ya tergantung ya, kalau misalkan di banyak ngetik misalkan ya diulur tangannya, stretching diulur di stretching. Gini ya, sebelum kerja ya, sebelum aktiviti, termasuk area-area semua sendi, usahakan kalau perlu semua sendi dari leher sampai dengan ke kaki. Itu pertama. Yang kedua adalah olahraga penguatan, spesifik penguatan. Jadi yang aktif bekerja apa ya, rata-rata yang kita bilang anak muda sekarang itu banyak jompo karena banyaknya jarang bergerak. Rata-rata kan julukannya sekarang kaum rebahan ya. Kaum rebahan gitu. Karena tidak, kalau dulu mah banyak olahraga. Dulu karena kerjaan setiap hari kayak kebun, petani itu. Nah saat ini itulah efeknya teknologi. Efeknya teknologi adalah membuat kita jarang bergerak. Itu aja sih. Berapa kali sih kalau misalkan kita untuk supaya kita tetap fit nih olahraga nih gimana sih? Mungkin seminggu deh berapa kali biar kita tahu nih sebagai orang yang selalu ini. Olahraga tuh normalnya ya seminggu 3 kali. Itu udah by riset itu udah. By riset. Seminggu 3 kali 4 kali. Jadi kalau lebih dari itu berarti pengen ya itu namanya atlet. Pengen. Tapi kalau untuk healthy aja ya 3-4 kali cukup. 3 sampai 4 kali itu. Itu ada juga yang bilang yang penting olahraga. Nah olahraga yang optimal tuh gimana bang? Apakah nge-gym doang, ataukah cuma jalan aja, atau lari nih? Gimana nih? Apapun itu bentuknya, yang penting bergerak dan terprogram. Olahraga itu terprogramnya. Nanti bilang saya nyapu tiap hari, itu olahraga? Udah, itu kerjaan namanya. Bekerja itu menyapu, bersih-bersih, itu kerja tuh. Terprogram itu gimana? Terprogram itu artinya misalkan nih saya jalan 40 menit sehari. Berarti punya planning. Punya planning. Karena tubuh itu akan merekam gitu. Jadi di situ. Bukan kegiatan di rumah. Bukan kegiatan di rumah, nyapu, ngepel itu kerjaan tuh. Kadang-kadang kan kalau kita kegiatan rumah kita nggak mikir nih olahraga ya istilahnya. Pikiran itu olahraga. Iya. Padahal nggak olahraga. Nggak olahraga. Nggak olahraga itu. Nggak olahraga. Iya, apalagi setelah itu makannya berat lagi. Cuma nyapu. Itu nggak olahraga. Nah, jadi tetap bergerak dengan planning dan terprogram. Terprogram. Ya, mungkin ada slogan nih buat Visio Maksimal gimana nih? Sebelum tutup nih. Visio Maksimal kita selalu bilang maksimalkan gerakmu karena kita pengen gerakmu. Karena kita pengen orang-orang harus kalau mau sehat bergerak. Ya, tidak ada pilihan lain, bergerak. Bukan rebahan. Ya, maksimalkan gerak. Oke, sudah lama sekali nih podcast kita. Oke, terima kasih telah datang untuk memberikan sharing-sharing nih tentang apa sih fisioterapi. Nah, kalau untuk mengenal lagi nih sampean ataupun akun bisnis sampean gimana sih fisioterapi? Apa sih sama IG? Jadi kalau pengen kenal lebih dekat apa sih fisioterapi, terus kerjaan kita di praktek apa, mau konsultasi juga kunjungi langsung aja Fisioterapi Samarinda Fisiomax. Jadi nanti kunjungi ataukah langsung ke akun pribadi di Visio Akbar 92. Nah itu aja sih. Jadi jangan lupa di follow. Ini luar biasa orang ini. Dari situ kita banyak belajar dari struggle-nya mulai dari SD tadi yang selalu berusaha sampai dia bikin nih
punya gedung sendiri nih, Visio maksimalkan gerakmu. Oke, kita tutup lagi ya. Oke, di Chill and Enjoy Podcast, our passion, your entertainment.